ada dulu yang menarik. Oh ada, Sebelum teman-teman, ditutup. mohon Ya, maaf. begini. Jadi nama di kita ini antik di Indonesia ini. Saya nggak punya yang aneh-aneh, cuma ada seorang jamaah haji berangkat melaksanakan ibadah haji, di imigrasi ditanya, ini jamaah haji kita rupanya dia sedikit bisa bahasa Arab mungkin dia. Imigrasi tanya, nama kamu siapa? Dia tanya, Masmuk, tanya kan? Terus dia bilang, Anta. Loh kok? Nanya lagi balik gitu ya. Anta bagaimana? Masmuk, Anta. Kamu imigrasinya itu. Dilihat paspornya itu rupanya namanya Anto atau apa itu ada nama di paspornya ada antanya gitu ya. Anto atau siapa gitu. Mungkin dia mau ngomong Anto, dia bilang Anta. Tidak, oh benar namanya Anto. Jadi di kita itu memang ada nama-nama yang Jadi bisa. Anta itu teman-teman maksudnya artinya itu kamu. Oh, jadi kok ditanya nama kok malah nanya balik gitu loh. Itu, jadi orang sana itu mengatakan Anta, dipikir kamu saya kamu, Iya, kamu iya, gitu. iya. Makanya Katanya ketika dia buat dibuka paspornya ada tulisan itu. jadi menarik teman-teman ya. Nama harus ya sedikit go internasional lah. Agar bisa diterima semuanya mungkin ya. Nah, terus yang kedua, kalau kita ke Mekah, di Mekah itu tahu bahasa Indonesia. Kalau dia mikul karena banyak orang mikul sesuatu yang berat, lalu dia mau lewat kan. Nah, nama ini ada di Indonesia juga. Jadi kalau orang yang dari daerah situ dia bilang lalu pikir nggak manggil nama dia. Padahal dia ingin berlewat gitu ya. Dia orang Mekah kan paham sedikit bahasa Indonesia. Dia mau melewati lah. Terutama kalau di kelompok-kelompok di situ kumpul orang-orang jamaah Indonesia. Iya. Jadi ada nama-nama yang memang sangat dipahami di lokal saja. Tapi kalau go internasional, memang kadang-kadang orang memberikan pemahaman yang lain. Itu. Menarik teman-teman ya. Nah teman-teman boleh komen dan juga lihat deskripsi tentang acara ini di bawah. Kemudian bisa komen sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Terkait dengan judul apa nih yang kira-kira harus kita bahas di obrolan ringan. Sebetulnya sih saya pengen seputar kehidupan sehari-hari ya, tentang kehidupan sehari bersama dengan Abuya itu biasanya kan menarik ya, dari ya peliharaan beliau tuh apa, kenapa beliau tuh kalau makan tuh harus buah dulu. Ya ini kan penuh dengan hikmah gitu ya. Kita makan kok buah dulu sih? Bukannya harusnya makan buah tuh belakangan. Ya kan, nanti itu kita bahas, jangan sekarang. Nanti kalau sekarang habis waktunya ya. Nanti kita bahas. Ini bisa kita terapkan di kehidupan masing-masing ya. Ini bisa jadi pelajaran walaupun ada pakar-pakarnya, tapi kita coba bahas di kehidupan sehari-hari gitu loh. Nah, nanti kita silakan teman-teman ya komen ya di bawah ya. Komen sebanyak-banyaknya, nanti kita ambil tema-tema yang menarik, kemudian kita akan aplikasikan dan kita akan obrolkan di sini. Dan insya Allah semua sendi-sendi kehidupannya dari Buya Dr. Salim ini menarik karena jarang terekspos. Padahal menarik banget gitu ya untuk kita bisa bahas apa sih sebenarnya yang dikerjakan sama seorang Dr. Salim gitu ya. Apa sih sebenarnya rahasianya beliau bisa awet muda gitu kan. Apa mungkin ada hal-hal yang ya kan kita nggak tahu kan. Nah nanti kita bisa bahas tuh. Padahal beliau berapa umur sekarang? 35 ya? Sama beda setahun kita. Di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun tuh bisa 50, bisa 60 teman-teman ya. Nah, jadi jiwanya masih muda ya, kok bisa sih alhamdulillah di umur yang sekian tuh masih aktif, masih asyik, masih kayaknya seru banget gitu loh. Kayaknya never getting old gitu, nggak pernah tua kayaknya. Dan Masya Allah. Dan olahraga pun ngelawan kelompok milenial masih oke lah ya. Nah, jadi beliau ini bisa berenang tuh ya kalau masuk ke dalam kolam lumayan lah 2 lap tuh nggak ambil nafas lah ya. Labnya bagaimana? Nah, lab itu kan bukan ya pokoknya kita ngomong lab dulu lah. Entah teman-teman nanti mau bayangin labnya di kolam renang internasional tuh lain lagi ya kan. Ya, tapi intinya beliau hobinya berenang, jadi renangnya tuh kuat banget itu, tahan nafasnya. Kita semua kalah lah. Sekarang levelnya udah jadi pelatih kita. Level jadi pelatih teman-teman. Menarik ya. Nah, teman-teman jangan lupa ya kita komen sebanyak-banyaknya.
like sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya. Sebetulnya sih bukan untuk kepentingan pribadi ataupun apapun, ya ingin menyebarkan ilmu-ilmu rahasianya beliau. Nah, biasanya ini bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga. Apalagi sekarang, Bah, kalau boleh kasih masukan, bukan kasih masukan, kasih info. Tahun 2022 ini banyak orang yang punya anak. Nah, banyak milenial tuh mulai nikah tuh tahun 2020, 2021, ya sebelum itu juga ada ya, tapi mereka banyak booming lah ya, semacam kayak booming tuh setelah pandemi ini tuh banyak yang punya anak ya, terutama dari kalangan pandemi banyak positif. Iya, banyak positif COVID sama positif yang kehamilan. Itu beda tipis ya kalau disangka positif. Nah, tapi teman-teman, nah ini pembelajaran ya, kehidupan sehari-hari kita tuh seperti apa. Nah, insya Allah bisa kita contoh, dan saya yakin teman-teman akan suka acara ini. Jadi share, like, dan juga komen sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama begitu ya, untuk kebaikan bersama. Mungkin ada kata-kata penutup? Mungkin begini, jadi yang mau punya anak atau perlu menyiapkan nama, itu penting. Banyak bertanya sana sini, karena menyiapkan nama untuk anak itu, jadi anak pun bangga dengan namanya, itu penting. Iya. Jangan nanti sudah umur berapa ganti nama, kan susah lagi urusannya. Benar. Jadi menyiapkan nama, bertanya, sehingga ketika anak punya nama itu dia tahu apa namanya, artinya apa, harapan orang tuanya apa, dan dia selalu optimis dengan nama itu menarik sekali. Iya. Saksikan terus Majelis Selasa TV. Dan jangan lupa teman-teman, kajian Majelis Selasa setiap Selasa malam jam 20 ya sampai pukul 21. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan di bulan Sya'ban, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.